Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan mahasiswa UT sekalian, perkenalkan nama Bapak Ahmad Rifai. Pada sesi hari ini kita akan diskusi mengenai sesi pertama di kuliah kita. Adapun yang akan kita bahas pada sesi diskusi ini adalah pengertian ilmu tajwid. Nah, nanti setelah kita bahas materi sedikit mengenai ilmu tajwid, lalu pada tutorial web, nah kita akan praktekkan bagaimana implementasi ilmu tajwid dasar pada Quran surah Al-Fatihah. Nah, mengenai jadwal tutorial webnya sebetulnya bisa dilihat di e-learning, itu hari Sabtu ya, sore jam 16.00. Nah, bagi yang berkenan waktu silahkan bergabung di tutorial web. Nah, baik kawan-kawan sekalian, mari kita mulai sedikit mengulas tentang apa itu tajwid. Ilmu tajwid itu ya secara bahasa intinya sih mempermudah atau memperelok. Jadi ini menjadi dasar membaca Al-Qur'an gitu ya. Namun secara istilah itu ilmu tajwid diartikan sebagai kaidah-kaidah dalam melafazkan huruf dari makhrajul huruf dengan memberikan sifat-sifat yang dimiliki huruf, panjang pendek bacaan, hal-hal terkait sehingga dapat membaca Al-Qur'an dengan benar dan tepat. Jadi intisari dari ilmu tajwid itu sebetulnya adalah bukan mempersulit umat Islam untuk membaca Al-Quran, tapi untuk memperhalus, untuk memperindah, untuk mempercantik bacaan Al-Qurannya gitu ya. Memang betul pada awal-awal kerasulan ya para sahabat membacanya itu biasa-biasa saja, tapi seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, seiring berkembangnya wawasan juga para sahabat, akhirnya ya ilmu tajwid ini juga hadir dan berkembang ya di antara umat muslim. Nah, ya peletak ilmu tajwid itu dari sisi amaliyah tentu saja adalah Rasulullah itu sendiri, karena beliaulah yang menyampaikan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebetulnya memang pondasi dasar dari ilmu tajwid itu ya baginda Rasul sendiri yang awalnya meletakkan, lalu berkembang di era sahabat, dan nanti di era Utsman semakin berkembang lagi ilmu tajwid itu. Nah, dari sisi ilmiah maka yang merumuskan pertama kali adalah Al-Khalid bin Ahmad. Beliau meletakkan ilmu tajwid sebagai bidang ilmu khusus yang membahas kaidah-kaidah dan istilah-istilah dari ilmu tajwid. Jadi hukum bacaan, kategorisasi panjang pendeknya, secara ilmiah memang Al-Khalil bin Ahmad yang pertama kali meletakkannya. Tapi apapun itu bagaimana sejarahnya, ya memang ilmu tajwid hari ini menjadi satu keharusan bahkan kewajiban bagi umat muslim untuk bisa mengajarkannya dan juga bisa mengamalkannya, termasuk kawan-kawan yang kuliah di UT ini juga ya wajib bisa memahami ilmu tajwid, karena selain bisa dipakai untuk diri sendiri juga bisa dipakai untuk untuk mengajarkan kepada muridnya di sekolah nanti ya. Nah, apa sih dasar hukumnya? Nah, ini bisa dilihat di sini. Dasar hukumnya ada Al-Qur'an, surah Al-Furqan ayat 32, ada Al-Muzammil ayat keempat, yang pada intinya sih mewajibkan kita membaca Al-Quran dengan tartil, yang artinya membaca Quran dengan kaidah ilmu tajwid. Jadi nggak ngasal gitu. Jadi membaca Al-Quran itu ya jangan ngasal gitu, ya harus tartil gitu, sesuai dengan disiplin keilmuan Al-Quran sendiri, atau kita sebut sebagai ilmu tajwid. Nah, ini hadisnya ya, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Nah, kurang lebih artinya, mintalah kalian bacaan Al-Quran dari Abdullah bin Mas'ud, Salim Abu Huzaifah,
Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal. Ya karena mereka memang sahabat-sahabat yang memiliki kualitas bacaan yang baik, enak didengar dan Rasul pun menyukai tersebut ya, dan Rasul pun mengakui. Nah, lalu apa sih hukum mempelajari ilmu tajwid itu? Hukumnya fardu kifayah. Artinya apabila ada sebagian sudah belajar, maka gugurlah kewajiban bagi yang lain. Tetapi apabila tidak ada sama sekali yang belajar, maka semua akan mendapatkan dosanya. Nah, itu hukum mempelajarinya. Tapi hukum membacanya itu adalah fardu ain. Nah, jadi artinya gini, enggak semua orang harus paham ilmu tajwid sampai detil kan, sampai ke akar-akarnya. Tapi hanya beberapa orang pun cukup. Tapi ketika proses pembacanya, ya semua orang wajib bisa membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Itu menjadi fardu ain hukumnya. Nah, lalu apa urgensi kita mempelajari ilmu tajwid? Pertama, membaca Al-Quran itu kan merupakan ibadah. Ibadah itu kan berupa kepasrahan, kepatuhan kita kepada Allah. Nah, maka bagaimana kita bisa khusyuk beribadah kalau cara membaca kita juga masih tidak sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Nah, jadi tidak semata-mata kita belajar tajwid, ya tujuannya kan karena memang Al-Quran itu kita jadikan sebagai sarana beribadah. Lalu urgensi berikutnya adalah kita wajib membaca Al-Quran dengan benar. Karena Al-Quran kan kalam Allah. Al-Quran kan firman Allah. Gak mungkin kita bacanya ngasal gitu. Ya harus harus sesuai dengan kaidah kan gitu. Nah, makanya itu penting yang kedua, kita belajar ilmu tajwid gitu. Nah, berikutnya cara membaca Al-Quran yang benar hanya bisa didapatkan dari mempelajari ilmu tajwid. Karena dalam ilmu tajwid itu akan belajar makhrajul huruf, belajar hukum bacaan, dan belajar juga fonologi atau penempatan gitu, penempatan huruf hijaiyah. Ada kho, ada bo, ada po, ada ain, ada ghin gitu kan. Nah, itu kan nanti pronunciation-nya berbeda. Itu semua akan dipelajari di ilmu tajwid. Ada alif, ada a, ada sin, ada shin, ada za, ada za, ada sho, do. Nah, itu kan, itu nanti kita pelajari ya di tutorial web. Adapun nama lain dari ilmu tajwid itu banyak. Ada istilahnya ilmu tilawah, ada ilmu at-tartil. Ya, meskipun Al-Quran ini juga ada ilmu tilawahnya, tapi gak semua lagam bisa dipakai. Al-Quran lagam Sunda nggak bisa gitu kan. Al-Quran lagam Jawa juga nggak bisa. Tetap itu ada etikanya, ada nawa, ada jawab, ada koror, ya. Ada kiro'ah sab'ah istilahnya itu ya. Ada kiro'ah sab'ah istilahnya itu. Jadi nggak semuanya, nggak semua lagam bisa dipakai. Maka ada yang mengatakan juga ilmu tajwid itu sebagai ilmu tilawah kan, atau juga ilmu tartil. Nah, dalam belajar Al-Quran, ilmu tajwid sering digantikan dengan ilmu tartil atau ilmu tilawah, walaupun sebagian kali membedakannya ya agak beda, tapi kesamaannya juga ada gitu, lebih banyak persamaannya. Nah, lalu apa sih keterkaitan ilmu tajwid dengan makhrajul huruf? Nah, dalam belajar tajwid kita akan mempelajari juga makhrajul huruf ya, karena memang konsep dasarnya huruf apa yang dibacakan gitu maksudnya. Nah, karena makhrajul huruf adalah istilah dalam ilmu tajwid yang merujuk pada tempat keluarnya bunyi-bunyi huruf. Makhrajul merupakan bentuk jamak dari kata makhraj yang berarti tempat keluar. Secara bahasa, makhrajul huruf mengacu pada tempat keluarnya huruf-huruf ketika huruf tersebut diucapkan. Nah, begitu, maksudnya begitu. Jadi ketika kita belajar tajwid, otomatis juga kita belajar makhrajul huruf, karena memang lambang bacaan yang akan dipelajari dalam tajwid ya huruf-huruf hijaiyah. Jadi agak susah kita membayangkan kalau kita belajar tajwid tapi juga tidak mempelajari makhrajul huruf. Ini menjadi
satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan ya. Nah, berikutnya, nah ini ritme dalam baca Al-Quran. Nah, jadi dalam baca Quran kita perlu memperhatikan ritme membaca, apakah lambat, sedang atau cepat, dengan tetap memperhatikan kaidah ilmu tajwid. Jadi nggak sembarang lambat, nggak sembarang cepat gitu kan. Itu semua ada ada aturannya kan gitu. Nah, ada istilahnya, ada tahqiq, yaitu membaca Al-Quran dengan lambat dan tenang. Jadi bacanya lambat, tenang, tapi juga tetap sesuai dengan kaidah tajwid. Yang 2 harokat jadi ditarik menjadi 4 harokat. Yang 6 harokat nggak ditarik jadi 2 ya, sesuai aturannya saja. Ada tadwir, yaitu bacaan dengan kecepatan sedang, antara cepat dan lambat. Tapi juga sama, itu mengikuti hukum tajwid, nggak ngasal juga. Dan juga ada khodar, yaitu bacaan dengan cepat namun harus tetap menjaga hukum tajwid, tidak baik bacaan gunnah, ikhfa, idhar, idgham. Jadi meskipun cepat nggak belepotan, hukum-hukum bacaannya itu tetap diperhatikan. Nah, kawan-kawan sekalian mahasiswa PAIUT, mungkin itu sedikit pengenalan dan pengantar kuliah kita. Intinya silahkan kerjakan tugasnya, yaitu membaca Quran surah Al-Fatihah, direkam lalu dikumpulkan di e-learning ya. Nah, nanti jika ada kelapangan waktu, kita bisa ketemu di tutorial web, dan jangan lupa segera bergabung di WA group agar komunikasi kita mudah nanti ke depannya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.